Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semua, sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Gimana liburan semesternya? Masih kurang. Pada jalan-jalan kemana nih? Apa di rumah aja? Di rumah aja. Di rumah aja ya. Takut virus corona, protokol kesehatan, jaga jarak, stay home. Ya, untuk semester 2 kali ini kita bertemu secara online kembali karena memang virus corona masih belum reda dan ya seperti itu protokol kesehatannya. Jadi kita semester 2 ini bertemu secara online kembali. Nah, tapi tetap semangat ya. Harus tetap semangat. Semester baru, semangat baru. Dan sebelum kita memulai pelajaran di awal semester 2 kali ini, mari kita membukanya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan dibuka buku paketnya. Dibuka halaman 137. Materi awal semester 2 kali ini adalah tentang Rasul Ulul Azmi. Sudah dibuka? Ya, bisa dilihat judulnya adalah Keteladanan Rasul Ulul Azmi dan Keistimewaannya. Kita masuk ke bab yang pertama. Apa sih pengertian Rasul Ulul Azmi itu? Dari 25 nabi dan rasul. Coba masih hafal nggak 25 nabi dan rasul? Udah pada lupa? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan seterusnya. Nah, dari 25 nabi yang wajib kita ketahui itu, ada 5 rasul yang mana mendapat gelar Ulul Azmi. Ada 5, cuma 5 yang dapat gelar Ulul Azmi. Apa sih Ulul Azmi itu? Secara bahasa, Ulul Azmi itu diambil dari bahasa Arab. Yang pertama adalah ulul, yang artinya memiliki. Kemudian ada azmi, yang artinya cita-cita yang mantap. Nah, secara istilah, Ulul Azmi bisa diartikan sebagai rasul-rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan hati, keteguhan sabar, lapang dada yang saat menghadapi kaumnya itu kuat gitu, keteguhan hatinya. Dan dalam mengajarkan ajarannya juga itu sabar. Apapun ujian yang dihadapinya itu keteguhan hatinya mantap. Jadi maka dari itu mereka diberi gelar Ulul Azmi. Siapa saja sih Nabi dan Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi ini? Yang pertama adalah Nabi Nuh. Yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga ada Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat ada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir ada Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi, Rasul-Rasul yang termasuk ke dalam Ulul Azmi adalah orang yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi situasi atau cobaan yang ia hadapi dalam mengajarkan ajarannya. Disebutkan juga dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalba'u illa sa'atan minan nahar balligh fahal yahlaku illal qawmul fasiqun. Yang artinya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik.
Nah, ayat ini itu menunjukkan bahwa para Rasulul Azmi dalam hidupnya itu mempunyai perjuangan yang lebih berat. Namun, perjuangan yang lebih berat itu tidak membuat mereka layu. Mereka tetap teguh, sabar, dan tawakal dalam menyampaikan ajaran dan dakwahnya. Kemudian ada, kenapa kok kita harus mengetahui siapa saja Rasulul Azmi, kemudian apa itu arti dari Rasulul Azmi, karena di dalamnya kita bisa mendapatkan hikmah dari keteladanan Rasulul Azmi tersebut. Para Rasulul Azmi di samping memiliki kesabaran yang tinggi, senantiasa bermohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya, dan senantiasa mendoakan agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk kepada kaumnya. Nah, sifat-sifat utama yang dapat kita teladani dari para Rasulul Azmi antara lain adalah yang pertama sabar. Kemudian yang kedua ada ikhlas. Yang ketiga ada ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha, mencoba. Kemudian ada yang keempat ada tawakal. Dan yang kelima adalah teguh pendirian. Itu adalah hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari Rasulul Azmi. Kemudian sedikit mengulas, kenapa kok sih para Rasul ini diberi gelar Rasulul Azmi. Kita ulas sedikit kisahnya. Yang pertama adalah ada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu berdakwah, menyampaikan ajarannya, mengajak umatnya beriman kepada Allah, itu kurang lebih 950 tahun. Tapi dalam waktu 950 tahun itu yang ikut beriman hanya 80 orang. Nah, bisa dilihat 80 orang dalam waktu 950 tahun. Itu jumlah yang tidak seimbang, tidak sepadan lah. Tapi meskipun begitu, Nabi Nuh tetap sabar, tetap teguh, tetap teguh pendirian dalam menyampaikan ajarannya. Tidak menyerah meskipun yang ikut sedikit gitu. Bahkan setiap tahunnya pun tidak bisa dihitung satu orang setiap tahun. Tapi tetap sabar, tetap teguh. Dan atas keteguhannya itulah pertolongan Allah datang. Ketabahannya ini bertahan sampai akhirnya azab didatangkan oleh Allah berupa banjir besar dan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman, termasuk istri dan anaknya sendiri. Kemudian ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sejak kecil senang berdebat tentang ketuhanan, baik kepada orang tuanya maupun kaumnya. Kemudian pada masa remaja dia berani menghancurkan berhala atau patung-patung sembahan kaumnya, hingga beliau dihukum lah oleh kaumnya, oleh rajanya sendiri, dihukum dibakar dalam api yang sangat besar. Rajanya itu bernama Raja Namrud. Raja yang berkuasa pada saat itu bernama Raja Namrud. Nah, kemudian tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana apinya itu diperintahkan oleh Allah untuk menjadi dingin, tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian cobaan selanjutnya adalah ketika Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar dan kemudian mempunyai anak Nabi Ismail yang saat itu masih kecil, beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengirim keduanya, Siti Hajar dan Ismail, ke tengah-tengah padang pasir yang mana tidak ada air sedikit pun, dan diperintahkan untuk meninggalkan keduanya di sana, yang mana kejadiannya itu nanti muncul air Zam-Zam. Kemudian diuji lagi oleh Allah ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Dan pada saat diuji seperti itu, Nabi Ibrahim tetap tabah, nurut, sabar. Dan atas kesabarannya itu, atas kepatuhannya itu, Allah memberikan pertolongan, yaitu mengganti Nabi Ismail dengan domba. Itu adalah salah satu ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian ada Nabi Musa. Nabi Musa itu diuji bahkan sejak lahir. Ketika lahir, Nabi Musa lahir di lingkungan atau dalam di bawah raja yang berkuasa saat itu menyuruh
setiap anak laki-laki yang lahir untuk dibunuh. Nah, sehingga pada saat Nabi Musa lahir itu, sang ibu takut anaknya akan disembelih, jadi dihanyutkanlah. Kemudian setelah beranjak dewasa dan mendapat wahyu, Nabi Musa diberi perintah oleh Allah untuk menyelamatkan kaumnya Bani Israel yang mana saat itu diperbudak oleh Firaun. Menyelamatkannya dibawa lari sampai menyeberangi laut mati dan tetap teguh, tetap sabar dalam menjalankan perintah Allah sehingga pertolongan Allah pun datang. Diselamatkanlah ketika di laut mati, ketika menyeberang laut mati. Mukjizatnya keluar, tongkatnya diketukan, lautnya terbelah, beliau dan Bani Israel lewat. Ketika Firaun mengejar dan melewati Laut Merah itu, lautnya ditutup kembali oleh Allah sehingga menenggelamkan Firaun dan umatnya. Kemudian ada Nabi Isa. Nabi Isa sekilas konon diceritakan Nabi Isa dikirim atau diperintahkan untuk berdakwah ke pendeta Yahudi. Namun selalu ditentang, bahkan selalu diberikan fitnah. Bahkan fitnahnya itu membuat si Nabi Isa dikejar, diburu, bahkan sampai dibunuh dan disalib oleh kaumnya sendiri. Nah, tetapi pada yang sebenarnya adalah Nabi Isa itu sebelum dibunuh itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat, diselamatkan dan diganti oleh tubuh aslinya itu diserupakan, diganti oleh Yudas Iskariot. Jadi yang disalib dan dibunuh itu adalah Yudas Iskariot, bukan Nabi Isa, karena Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan. Kemudian yang terakhir ada Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW itu perjuangannya sangat besar gitu. Bahkan di awal-awal kelahirannya pun, bahkan ketika belum lahir, masih dalam kandungan, ayahnya meninggal. Kemudian ketika sudah lahir, ibunya meninggal, ikut pamannya. Kemudian kakeknya meninggal. Kemudian pamannya juga meninggal. Dan bahkan ada 1 tahun yang disebut sebagai Amul Huzni, atau tahun kesedihan. Karena di tahun tersebut, Rasulullah kehilangan 2 orang yang dicintainya, yaitu istrinya Khadijah dan pamannya. Nah, pada tahun itu juga Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan Isra Mi'raj sebagai hiburan lah, diajak jalan-jalan Isra Mi'raj. Dan bukan hanya itu, banyak sekali kejadian-kejadian yang terlihat sangat berat, tapi tanggapan Rasul itu tetap sabar, tetap teguh. Seperti ketika beliau berdakwah ke kaum Taif, yang kemudian kedatangannya itu malah dilempari batu sampai beliau berdarah-darah. Tapi beliau tetap sabar, teguh, dan memaafkan mereka. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW termasuk kepada Rasul Ulul Azmi. Dan dari situlah, dari kelima kisah tadi, kita bisa mengambil hikmah yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah kesabaran. Dalam menghadapi berbagai persoalan, permasalahan, kita harus tetap bersabar. Kemudian ikhlas. Setiap apa yang terjadi, kita sudah bersabar, tapi yang terjadi adalah masih mendapatkan masalah misalkan, ya harus ikhlas. Ikhlas, percaya bahwa pertolongan Allah itu pasti datang. Kemudian ada ikhtiar. Ikhtiar itu ya terus mencoba meskipun dilanda masalah, dilanda ujian, dilanda cobaan, tetap berusaha untuk keluar atau menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ada tawakal, diserahkan semua masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun hikmah beriman kepada Rasulul Azmi dalam kehidupan diantaranya adalah kita bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia utusan Allah. Kemudian bisa lebih bersabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa lebih bersyukur, bisa lebih ikhlas menerima,
kemudian mempercayai tugas-tugas yang dibawa Rasul untuk disampaikan kepada umatnya, lebih mencintai, menghormati, dan mengakukan Rasul, kemudian memperoleh yang baik dalam menjalani hidup, dan akan selamat di dunia dan di akhirat. Ya, mungkin itu materi untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa nanti soal-soalnya dicoba dijawab ya di rumah. Soal-soalnya nanti minggu depan kita koreksi. Jadi ya mungkin karena waktunya juga sudah habis, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, sekian. Mari kita tutup. Saya tutup ya pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.